Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan di perkuliahan praktikum kartografi. Mohon maaf. Eh, Mudah-mudahan rekan-rekan ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di pertemuan ketiga dalam praktikum kartografi kita akan membahas terkait pada pantograf ya. Mulai kita masuk pada pengenalan alat-alat. Oke. Mungkin dari sebagian rekan-rekan udah ada yang tahu apa itu pantograf, sistem kerjanya seperti apa, bagaimana dalam kartografi. Oke, saya akan share screen terkait pada materi di pertemuan hari ini. Nah, oke. Pantograf itu apa? Nah, di sini terkait pada pantograf. Nah, pantograf itu merupakan suatu alat di sini yang berfungsi tujuannya untuk memperbesar sebuah peta atau gambar. Jadi tidak hanya peta saja yang difungsikan dalam alat pantograf ini. Silahkan kalian ingin menggambar sketsa wajah kalian dari foto yang ukuran kecil ke ukuran yang besar, silahkan bisa menggunakan dengan pantograf. Tapi terkhusus di sini kita akan berbicara terkait pada kartografi, yaitu pada pemetaan. Jadi di sini dikhususkan pada peta itu sendiri, kita akan memperbesar ukuran penggambaran peta ya, yang tadinya dari skala 1 berbanding 10.000 ya, ke skala 1 berbanding 1.000 misal, atau seperti apa silahkan. Nah, pantograf ini dengan menggunakan alat ini rekan-rekan bisa mengubah ukuran peta atau gambar sesuai apa yang diinginkan rekan-rekan ya, sesuai dengan keinginannya. Nanti kita akan mengenal ya yang seperti apa, yang bagaimana pantograf itu sendiri. Nah, bagaimana sih yang menjadi sifat kerja dari pantograf itu sendiri? Nah, pantograf itu sendiri pada dasarnya sifat kerjanya berdasarkan jajaran genjang. Tahu kan, kalian kan sudah belajar jajaran genjang di sejak SD, bagaimana jajaran genjang itu dipergunakan. Kan biasanya kalian jajaran genjang hanya sebatas dua kaki ya, dua kaki seperti itu. Nah, fungsinya nyaris sama ya, mau bisa membentuk ya, membuat segala sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, dengan tujuan simetris dan dengan tujuan ideal dari sifat dan ukurannya. Nah, 3 dari 4 sisi jajaran genjang ini mempunyai skala faktor yang sama. Nah, nanti akan ada ukuran-ukurannya ya. Seperti apa, bagaimana, di mana letak posisinya. Kemudian, sifat kerja pantograf itu sendiri skala pada ketiga sisi tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Nanti lebih jelasnya itu nanti kalian akan diperlihatkan ya gambarannya. Kemudian, atur masing-masing lengan pantograf sesuai skala yang diinginkan, kemudian letakkan peta yang akan diperbesar di tempat B dan kertas gambar kosong letakkan di tempat gambar A yang sudah dilengkapi pensil, lalu gerakan B mengikuti peta asalnya melalui kacamata pengamatan. Nah, yang seperti apa, yang bagaimana? Oke, nah ini yang menjadi tadi yang dijelaskan A dan B. Nah, sifatnya itu disesuaikan skalanya. Nah, yang pertama itu ini pengukuran dari gambar yang akan kita perbesar itu dilihat dari sini. Nah, ditentukan dulu ya mau di ukurannya seperti apa, yang bagaimana. Biasanya ini dari ukuran yang terkecil ini ke yang besar ya.
dari kiri ke kanan seperti itu. Tapi ini untuk penentuan angka-angkanya itu setiap pantograf berbeda-beda ya, ada yang dari interval 2, 3, atau sama sekali seperti ini contoh tidak memunculkan angka skalanya, tapi ini jelas setiap lobang-lobang ini adalah sebagai pengukur dari skala yang kita inginkan ya, mau di seperti apa besarannya. Nanti kita akan coba, silahkan rekan-rekan coba satu persatu nanti bentuk hasil dari penggambaran dari hasil pantograf dari ukuran kiri ke kanan itu sama atau tidak. Nah, kemudian, di sini itu ada bandul. Bandul di sini fungsinya adalah sebagai apa ya? Pengikat atau penentu titik. Nah, yang tidak bisa dirubah-rubah dengan tujuan agar pergerakan dari pantografnya itu sendiri tidak berpindah-pindah, jadi hanya di satu titik. Kalau mengalami perpindahan dari bandul ini, itu akan menghasilkan gambar yang berbeda, ya hati-hati. Jadi harus di titik yang sama, nggak boleh berpindah-pindah. Nah, biasanya bandul ini diberikan paku seperti itu. Karena media kita itu beralaskan nanti dengan triplek, nah si bolong ini itu ditancapkan ke triplek tersebut atau yang menggunakan pantograf yang berbahan aluminium itu nanti di magnet, pakai magnet agar bandul ini itu tidak mengalami pergeseran perubahan. Nah, kemudian ini yang titik A ini adalah tempat letaknya pensil ya. Tempat letaknya pensil yang dimana ini yang menjadi tumpuan maaf. Iya betul. Ini yang menjadi tumpuan dari pergerakan dari tumpuan B karena pusat pergerakan yang dilakukan itu ada di titik B di sini. Ini menggerakkan kita itu tidak menggerakkan titik A, akan tetapi kita menggerakkan titik B mengikuti pola gambaran atau peta yang akan kita gambar sehingga titik A ini mengikuti gerakan titik B. Ya, di saat titik B ini ada di bawah, berarti titik A juga pensilnya itu ada di bawah, ke atas ngikutin ke atas dan seterusnya seperti itu. Saya akan perlihatkan gambaran contohnya. Nah, nanti ya di sini kita sikapi dan pahami betul terkait pada cara kerjanya setelah kita mengetahui di mana letak posisi A, B, skala dan bandul tersebut. Nah, di sini yang pertama setiap lengan atau sisi dapat bergerak bebas dan bagaimanapun gerakannya keempat lengan ini selalu membentuk jajaran genjang dengan hanya satu titik sudut yang selalu tetap, yaitu titik P atau bandul pemberat tadi. Nah, di sini jelas setiap lengan atau sisi dapat bergerak bebas. Berarti ini yang B, ya, titik B yang ini, ya, bergerak bebas ini, ya, mau menggambar apa saja, tapi yang A mengikuti pergerakan yang B. Nah, dengan satu titik sudut yang tetap, yaitu P yang tadi, tidak boleh berpindah-pindah. Kemudian yang kedua, mata menggambar peta selalu mengamati kaca atau jarum pengamat dengan titik B. Jarum pengamat digerakkan sesuai dengan penampakan pada peta. Bersamaan dengan itu, mata penggambar berupa pensil pada kertas A mengikuti pula bergerak dalam gerakannya sekaligus membuat gambar yang sama persis pada peta, hanya skalanya yang berbeda. Nah, ini di saat titik B ini digerakkan, nah si A akan mengikuti apa yang menjadi pergerakan B dan akan menghasilkan gambar yang sama. Akan tetapi yang membedakannya itu adalah ukurannya yang berbeda, ya. Karena kan si tadi kerjanya itu kan untuk membuat perbesaran gambar atau peta. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, skemanya seperti ini. Nah, ini bandul kan ini titik H
yang harus tetap ya, tidak boleh berubah. Dan yang menjadi pergerakannya itu bukan yang A. Kita menggerakkan, mengamati itu hanya di titik yang B. Jadi jangan melihat pada titik yang A. Ya, karena titik yang A ini sifatnya itu mengikuti apa yang menjadi pergerakan di titik B. Jadi, mata pengamat kita, mata kita, tangan kita itu hanya bekerja di titik B pada gambar atau peta yang ada di titik B. Seperti itu, ya. Sifatnya jajar genjang, lihat ya kan? Nah, sifat kerjanya jajar genjang kan ini, set, ya kan? Terus aja, seperti ini. Nah, berpola kan seperti itu jajar genjang, ya. Nah, paham ya? Bisa dipahami. Oke. Nah, Nah, peta-peta yang digunakan, kalian menggunakan peta yang skalanya besar sehingga gambarannya kecil dan nanti di saat kalian mempraktekannya itu menghasilkan peta yang besar ya. Jadi silahkan kalian banyak download ya di Google ya terkait peta ya Indonesia. Kita berpacu pada peta Indonesia saja, tidak menggunakan peta RBI karena peta RBI kan lebih spesifik, lebih banyak ya kan. Kita peta Indonesia saja yang cakupannya secara general seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contoh dari bagaimana cara penggambaran ya kan atau penggunaan dari pantograf itu sendiri. Ini ada video dari kakak tingkat kalian ya. Sebentar ya. Ya. Saya share screen terkait pada video hasil praktikum kakak tingkat kalian ya. Nanti kalian silahkan ya. Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang cara menggunakan pantograf. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan perangkat. Mulai dari pensil, penghapus, kertas gambar sesuai dengan ukuran pantograf dan tentunya pantograf. Langkah kedua, tentukan posisi kertas gambar serta peta yang menjadi tujuan. Barulah alat pantograf dipasangkan dengan skala yang diinginkan. Langkah ketiga, masukkan pensil pada lubangan yang tersedia di dalam pantograf yang terletak di atas kertas gambar. Maka, pensil di atas kertas gambar akan bergerak akibat tarikan sehingga membentuk gambaran peta dengan perbesaran skala yang diinginkan. Pastikan kertas gambar, peta, dan pantograf posisinya tidak akan bergeser, karena hal tersebut akan mempengaruhi proses penggambaran itu. Selanjutnya, gerakan pena pantograf yang diletakkan di atas peta sesuai dengan bentukan peta yang menjadi acuan. Untuk mengetahui skala memperbesar atau memperkecil peta, bisa diketahui pada angka yang terdapat pada peta. Jika ingin menghasilkan peta yang berwarna, maka pulpen atau pensil berwarna bisa digunakan. Kita sekarang lagi membuat peta Indonesia. Sama dengan video tanda. Dan buatnya itu pakai pantograf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu rekan-rekan ya menjadi salah satu contoh
dari praktikum pantograf ya, praktikum pantograf dalam pembuatan tata cara eh, apa fungsi kerja dari pantograf itu sendiri. Nanti silakan rekan-rekan eh, searching ya terkait pada bagaimana cara penggunaan dari pantograf itu sendiri. Nah, eh, saya akan share video kembali terkait pada eh, dari bagian-bagian pantograf ya. Secara langsung saya bikin video eh, alat pantograf yang ada di lab geografi. Ada dari dua bahan. Yang pertama itu dari yang ukurannya kecil itu berbahan dari kayu seperti ini, dan satunya lagi yang besar itu dari bahan aluminium. Fungsinya sama saja ya. Mungkin ini dari bahan-bahannya saja yang membedakan, dan ukurannya pun beda. Kenapa beda? Nanti hasilnya pun akan berbeda. Akan tetapi tidak mengurangi dari fungsi dari alat pantograf ini. Nah, bisa kita lihat yang pertama, setelah kita menyimak apa yang menjadi pemaparan terkait pada alat pantograf, kita akan lihat satu persatu bagian-bagian dari alat pantograf. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan dari yang alat pantograf yang kecil, sama saja ya, yang besar atau yang kecil. Nah, yang dikatakan bandul, nah bandul ini adalah yang di sini. Bandul ini tujuannya untuk bisa menjepit atau menekan dari alat pantograf ini agar posisinya tidak berpindah-pindah seperti ini, sehingga di bandul ini ditanam paku payung seperti ini, ditekankan ya kan, karena ini nanti kita beralaskan jadi ini sebagai medianya seperti ini. Kemudian di sini ada yang di ujung sini ada yang bolong, itu untuk nanti peletakan pensil dengan tujuan nanti sebagai alat penggerak dari media yang kita gerakkan yang di sini ya, karena kita itu tidak menggerakkan pensil yang di sini oleh tangan kita, akan tetapi dia bergerak sendiri, yang digerakkan hanya dari bandul yang seperti ini, tadi pasang paku. Jadi kita menggambar atau menciplak peta dari sini, bukan di sini, sehingga nanti kita menggerakkan bandul yang di sini. Bandul yang di sini akan bergerak mengikuti gerakan tangan kita sesuai apa yang kita gambarkan. Nah, di pantograf yang ini pun kita melihat angka-angka ya kan, yang sini. Nah, ini menunjukkan pada ukuran gambaran peta yang kita akan gambarkan pada ukuran berapa. Nih, di sini ada angkanya, ada 10, 7, 6, dan seterusnya. Nah, dari pengikat antar batang pantograf ini kita tentukan ada di angka berapa atau di titik berapa, ini harus sama ya, jangan sampai yang ini ada di 2,5 dan yang ini ada di 0 ya, jangan sampai seperti itu. Nanti gambar yang akan dihasilkannya itu tidak akan simetris ya kan, bentuknya, ukurannya, sehingga harus ditetapkan dulu ya ukuran yang sama. Di bandul ini di 0, di sini di 0, dan yang sini yang udah ya, ini menjadi tumpuannya, ini menjadi tumpuannya di sini. Nanti ini sistem kerjanya itu seperti jejar genjang ya, seperti itu. Nah, di saat kita menggerakkan bandul yang di sini, maka bandul yang ujung kiri itu akan mengikuti apa yang kita gambar. Nah, ini tujuannya
agar tidak gerak-gerak ya posisinya. Jadi tetap ya di saat kita ke kemana-mana pun akan mengikuti. Nah, ini untuk pengikatan dari ukuran setiap bandul pada alat pantograf ini jangan terlalu kencang karena ini akan mengikat, mempengaruhi dari pergerakan dari pantograf itu sendiri. Jadi longgar saja agar pergerakannya itu sangat mudah ya seperti itu. Nah, ini jelas ya, sama yang ini juga seperti itu ya. Ini tidak memunculkan angka-angkanya, cuma hanya bolongan-bolongan saja. Ini pun akan mempengaruhi dari ukuran hasil dari gambaran yang akan kita gambar ya. Tapi ingat ya, patokannya itu harus sama, ini ada di titik sini, ini di titik sini ya. Nah, ini pun sama, harus sama. Ya. Nah, apabila kita membuat pantograf itu mudah ya. Di sini kalau membuat sendiri kita membuat dari belahan papan atau kayu ya atau bambu seperti itu, dibuat tipis seperti itu. Kemudian kita membuat ukuran dari setiap batang pantograf ini yang sama titik ini, dan ini. Ukurannya itu kurang lebih dari 35 cm. Ini ukurannya yang agak kecil ya, untuk sekitar 25 cm. Nah, seperti itu nanti disambungkan ya. Kalian membuat ukurannya dari skala jaraknya intervalnya 10 ya, disesuaikan lah ya. Ini 2,5, kemudian 3, nah seperti itu sampai ke 10, nah dibuat seperti itu. Nah, buat bolongannya nanti kalian disatukannya dengan paku payung ya, dengan paku payung. Ini juga sama menggunakan paku. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini ujung ini dibuat untuk bolongan pensil, nanti pensil masuk ke sini. Nah, oke rekan-rekan, semoga mudah dipahami apa yang menjadi pembelajaran di praktikum kartografi dalam materi pantografi ini. Terima kasih. Nah, itu rekan-rekan dari hasil paparan saya terkait pada pantograf, alat pantograf ya. Nah, dari kami memberikan tugas untuk kalian ya dalam materi pantograf ini. Dalam pantograf silahkan kalian boleh membuat pantograf itu sendiri karena tadi dirasa mudah ya, sangat mudah membuatnya dari belahan kayu ya, bambu atau apa ya yang tipis sekali, atau dari seperti stick es krim itu terlalu pendek ya, kalau ada cari yang agak panjangnya, biasa di toko-toko plastik menyediakan ya kan atau menjual. Dibuatkan ya bentukan seperti bentuk pantograf untuk fungsinya, atau kalian membelinya di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak. Saya udah cek ternyata ada yang menjual dengan harga itu 15.000. Terus ada yang paling mahal yaitu yang tadi yang terbuat dari aluminium, ratusan ribu ada. Ya yang murah saja, yang biasa saja. Kemudian nanti kalian dibikinkan videonya, dibuatkan penggambaran dari pantograf tersebut ya. Bentuk tugasnya video ini menjadi tugas untuk ujian tengah semester nanti, dikumpulkan saat ujian tengah semester. Nah, ini nilainya itu masuk pada ujian tengah semester kalian. Begitu rekan-rekan apa yang menjadi pemaparan materi dari pantograf, mohon dipahami, disimak dan diaplikasikan ya di rumah masing-masing. Apabila ada yang tidak paham boleh ditanyakan di
WhatsApp grup mata kuliah. Terima kasih, saya akhiri perkuliahan hari ini di pertemuan ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.